حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي. Begitu juga dalam rumah tangga kita, sabar. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana pertanyaannya kalau istrinya menjadi orang yang punya penghasilan melebihi daripada suaminya, kemudian menjadikan si istri ini merasa dirinya lebih tinggi dari suaminya, bahkan terlampau batasan, kadang jatuh kepada kurang ajar kepada suaminya, ya. Makanya itu semuanya itu sebenarnya kuncinya kalau dia merasa hal apapun yang dia miliki di dunia itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Suami titipan, istri titipan, apalagi harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia duduk mau di majelis mengetahui bagaimana cara jalan agar mendapatkan al kebenaran, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dalam semua keadaannya dia akan sabar. Ya, dia akan sabar karena semuanya walaupun pian ribut tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Kuncinya adalah sabar. Coba kita lihat para nabi bagaimana. Nabi Ibrahim, apa kisahnya Nabi Ibrahim? Dibakar, sudah ditutup, dikumpulkan kayu sebanyak-banyaknya, mau dibakar. Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga anaknya yang dimiliki sama Allah, Nabi Ismail. Apa ujar Nabi Ismail mengatakan ketika Nabi Ibrahim mengatakan pada Nabi Ismail, ya abati al-tamar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, apa wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Insyaallah ulun sabar. Anak disembelih kok. Dia adalah anak disembelih kita. Ada. Artinya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu dituntut untuk sabar. Dan ketika kita sabar, maka di sanalah jalan kebaikan Allah bukakan selebar-lebarnya. Jadi sebelum kita sebelum kita curhat, sebelum kita curhat, berkisah lawan orang tiga rumah, berkisah lawan kuitan, berkisah lawan ting sana, berkisahi dulu diri kita ini lawan sabar. Pandiri, oi bar, kayak apa nih bar? Lakiku ini penyarikan, lakiku ini kada sing mencari, lakiku ini hobi gini, atau nak laki juga biniku ini pemamaian. Pandiri sabar ini nah yang ada di dalam diri ini. Kalau dia hendak mendapatkan kebaikan. Cuma kalau hendak mendapatkan makin asalnya tadi datang volumenya 2 ya. Mbah berkisah lawan tetangga, tak kisahin tetangga nang wani 2 lawan laki. Naik volumenya 6 boleh. Benahin volumenya. Kenapa? Kita berkisah dulu ada tempatnya. Ya. Kita berkisah garing sakit, berkisah lo dokter. Apa keluhan dia dokter? Sakit mah, oh ini obatnya. Maka kalau kita berkisah lawan orang kada tahu juga, apalagi kada ngerti sama sekali, maka itu sebagai tanda kita kada mensyukuri nikmat Allah dan kada sabar lawan ujian yang diberikan oleh Allah. Makanya di dalam ayat Al-Quran apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bis sabr.
Fajar Allah Subhanahu wa taala wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, semuanya dalam keadaan merugi, rugi seberataan, kecuali siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling menyampaikan kebaikan, orang-orang yang sabar, saling memberikan rasa sabar satu di antara yang lain. Itu orang yang beruntung, sisanya rugi. Sisanya rugi. Mau kalau ini berkelahi terus dua lagi ini aja. Ya kan? Kenapa? Kada sabar. Ada lawas setruk. Betapa sekalinya nanti haraku pulang. Kenapa? Kada sabar. Ya, jadi dilatih sabar kita. Dilatih sabar. Nah, tiga dengan Habib Abdullah Haddadnya tiga ini nah. Yang perlu kita jaga sehingga sabar-sabar yang lain, apalagi masalah cuma kecil yang lain akan mengikut, nanti akan menasehati diri kita dengan kesabaran, dan itu mengikat keimanan dan juga mengikat kepada keberuntungan kita dunia sampai akhirat. Beruntunglah orang-orang yang sabar di dunia dan beruntunglah orang-orang yang sabar nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tiga itu apa? Sabar dalam maksiat, tinggalkan maksiat, sabar-sabar. Jangan sampai melakukan kemaksiatan. Apa bentuk maksiat? Semuanya. Yang haram tinggalkan. Muamalahnya itu boleh tinggalkan karena kurang amalnya. Cuma haram tinggalkan. Insya Allah di jalan yang lain Allah akan memberi yang lebih banyak daripada itu lagi. Lebih manis, lebih berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meninggalkan apa yang diperintah Allah demi mencari sesuatu duniawi. Apalagi sampai menipu kepada yang lain. Menipu dan merugikan kepada yang lain itu hukumnya haram. Nah, ini termasuk juga sabar. Di prakteknya banyak semacam ini. Muamalah cuma bil haram, dengan haram, bil maghrur, dengan menipu, banyak kita temui sekarang. Macam-macam. Di pasaran pun, dimanapun, orang datang bertukar di sini. Jadi jadinya, ya tahulah di sana tuh belum menjual 15.000 aja. Di sana bang buahnya menjual 35.000. Cuma di sana mana kada tahu lah. Ada minal maghrur. Ini juga daripada orang-orang tertipu, orang yang melakukan jual beli atau muamalah dengan yang haram. Maka dari itu ketika kita tadi itu muamalah keseharian kita di antara kita dengan makhluk-makhluknya Allah, berupayalah menjadi orang-orang yang benar-benar melakukan hal karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut itu bukan menuntut mencari rezeki lagi, cuma mencari barokah fil rizq, mencari keberkahan dalam rezeki. Itu orang bahari kayak itu. Yang namanya orang bahari itu hati-hati benar. Bila hendak apa-apa itu nambah hati-hati. Kada mau sing julung duit, kada mau sing tukar, kada mau sing gawi dulu, dilihat, dikaji dulu bujur sudah ini sesuai ke kadang ini, benarkah kadang ini. Cuma kalau urusan kebaikan sidin jangan sampai terdahulu orang, sidin nang berdahulu orang bahari turun pada rumah ini betiti benar. Betiti benar itu nampak bujur-bujur dipasang niat turun pada rumah ini. Diandak niat walaupun naik itu membawa jari kita baras saja sekantongan cuma berbarokah. Gasan anak, gasan bini berkah. Itu yang dicari. Yang dicari itu adalah berkah. Orang sekarang nih banyak dapatnya, cuma kadang duitnya hambur-hambur. Hilang ke sana kemari duitnya, ada arahnya lagi.
Nah, kenapa? Qalilul barokah, keberkahannya sedikit, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kadang tega, nantinya tega mengejar dunia, sholat ketinggalan. Mengejar dunia, wani lawan kuitan. Ada boy orang wah ini. Anak apa? Durhaka lawan kuitan. Cuma seakan-akan kada durhaka. Durhaka model sekarang aja kita. Anak-anak begawi sugih. Jadi mak, dia nak pun lama menjagakan anak ulun di rumah karena sebulan belum gaji. Daripada mengiau orang menjaga. Cuma mamanya pun jaga cucu pada bapak. Karena tiap bulan lo jurungi biar naik. Sekalinya boy belalar. Menurut itu boy nengaran kuitan nila. Ada kamu melihat nang sedikit pinarigat diberasihin, disapui. Akhirnya apa bu? Menjadikan kuitan bambu di rumahnya. Kenapa? Karena berisi duit tadi. Ini ada galil barokah. Banyak yang duit kan? Cuma kada yang laki di sana, nang bini di sana. 2 minggu sekali hanya tetamu. Insyaallah. Orang bahari kayak apa aja sih dia berusaha hari-hari turun. Tetap 2 laki bini di rumah terkumpul. Masya Allah. Waliyadzubillah, kita mudah-mudahan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya berkat sabar. Semua itu akan didapatkan berkat sabar. Ayat saya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil bima sabar. Sempurna kalimat daripada Allah dengan kebaikan atas Bani Israil bima sabaru, dengan apa-apa yang mereka sabar. Wa qala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan telah kami jadikan kepada mereka a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ada pemimpin-pemimpin di antara mereka dengan perkara kami, mereka artinya memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka meyakini akan ayat-ayat kami. Jadi mendapatkan pemerintah itu nang bujur-bujur, pemimpin nang baik bujur-bujur itu dengan kualitas kesabaran rakyat. Ya, begitu juga pemimpin yang sabar akan menghasilkan rakyat yang baik kualitasnya. Jadi harus seimbang ya tingkat kesabaran rakyat dengan pemimpinnya. Sayyidina Ali dulu diprotes oleh rakyat-rakyatnya, oleh kaum muslimin. Ujar rakyatnya kayak apa Sayyidina Ali? Daripada rakyat dia ini, kaum muslimin yang sekarang ini banyak disini dan orang-orang saat itu diprotes, banyak yang kurang makmur, banyak yang kurang baik, banyak yang kada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Sayyidina Ali, ujar orang-orang itu kada seperti zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Artinya kualitas rakyatnya. Protes buat Sayyidina Ali, bahasa kita. Kenapa Sayyidina Ali dia memimpin nih? Ada tapi mau masih, ada tapi baik, anunya rakyatnya, ada makmur masyarakatnya. Kenapa? Ada seperti dulu waktu dipimpin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Ali, Anda tahu jawabannya membandingkan? Jawabannya, waktu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman memimpin, itu rakyatnya kayak aku di sini. Ada di zaman aku memimpin ini, masyarakatnya rakyatnya kayak bubuhan ikan. Artinya apa? Di Sayyidina Ali, waktu Sayyidina Abu Bakar memimpin, rakyatnya taat, mau dipadahi, mau berbuat baik, mau tadi itu kualitasnya dijaga dalam Islamnya, maka bagus juga pemimpinnya tadi. Jadi harus seimbang.
Disitulah nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan kepemimpinan kepada mereka-mereka yang bisa sabar seimbang antara rakyat dengan pemimpin. Wa fil hadis, dan dalam hadis, min agali ma utitum al-yaqin wa azimatus sabr wa man utiya haqqahu minhuma fala yubali bima fatahu min qiyamil lail wa siyamil nahar. Nah, dikatakannya daripada sedikitnya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang yakin dan orang yang tertanam di dalam hatinya sabar. Rasulullah SAW, sepaling dikitnya yang diberi Allah kepada orang yang ada yakin di dalam hatinya. Yakin itu adalah tunduk, tunduk hati kepada Allah, taat kepada Allah, yakin. Dan kepada orang yang benar-benar sabar hatinya. Sepaling dikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma utiya haqqahu minhuma, bila sudah diberikan dua ini yakin lawan sabar, ya. Fala yubali bima fatahu min qiyamil lail wa siyamil nahar. Maka dia kada peduli. Ya, dia kada peduli dengan apa yang dia tadi itu tidak mendapatkan karena sebab bangun tengah malam dan juga siang hari berpuasa. Artinya dari Nabi Muhammad SAW, harganya yakin dan harganya sabar itu kada ada tandingannya lawan dunia seisinya. Orang yang kalau sudah dapat di dalam hatinya keyakinan dan kesabaran, maka baginya qiyamul lail tengah malam. Lawan dunia dan seisinya lebih mahal qiyamul lail daripada dunia dan seisinya. Lebih mahal puasa di siang hari daripada dunia dan seisinya. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibarat kata itu hatinya itu sudah bagus tertata dengan sebab kesabaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika dia sabar itu di sanalah dia mendapat halawatul iman. Di sanalah dia mendapatkan kemanisan daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manis, nyaman, baginya itu. Coba Bang, dia bangun tengah malam, coba bangun tengah malam, kayak para sahati dia beratkah, kagakah, nikmatkah, atau kayak apa? Bila kita sudah mendapati rasa bangun tengah malam itu nikmat, berarti sudah tertanam dalam hati kita yakin dan sabar. Dan bila sudah tertanam yakin dan sabar, itu dunia seisinya pun tidak ada harganya lagi bagi kita. Ya. Nah, di sanalah nanti kita akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Kada bingung lagi terhadap dunia. Bahkan kita kada bakal bingung lagi kata Rasulullah SAW sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa taala dengan bekal sabar tadi. Kalau orang tuh mencari ketenangan dengan apa? Dengan dunia. Nah, disinilah salah. Disinilah mereka mendapatkan bukan ketenangan. Bukan ketenangan ketika dia tadi itu mencari ketenangan dengan dunianya, ya. Lalulah arahnya salah. Diisilah dengan hari-harinya bermaksiat, ya. Padahal maksiat itu akan menjerumuskan kepada dia, ya, keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Betapa banyak orang gue sekarang yang kada cocok lawan pasangannya, lawan suaminya, lawan istrinya, ya. Mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, mencari lelaki lain, dan si laki mencari perempuan lain di luar. Iyalah. Apa yang dia dapatkan? Kebahagiaan. Apa yang bahagia dari mana dia dapatkan? Kenyamanan, nyaman-nyamanan dia dapatkan, yang akan berujung kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Anak-anak muda kita berapa banyak sekarang yang mereka tadi itu menenangkan dirinya dengan sesuatu hal, sesuatu benda, sesuatu yang dia cari yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itu akan membuat dia madarat, akan mendapatkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan hadad, orang yang mukmin qad alimta, kata beliau. Orang yang mukmin dia akan mengetahui, dia akan tahu ternyata obatnya untuk mencapai kebaikan. Ini yang kita bahas, kita sampai kepada kebaikan, tangga kebaikan, naiklah kepada derajat atau makom mulia, makom agung di sisi Allah. Makom mulia, makom agung di sisi Allah. Kalau sudah masuk di dalam lingkaran makom mulia, dalam sifat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dunia dan seisinya ada di bawah dia. Dunia dan seisinya ada di bawah dia. Kecil dunia dan seisinya ini di hadapan orang yang sudah mendapatkan makom kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh diisi duit berapa triliun, seandainya tuh dianggap orang boleh tongkat Nabi Musa itu nabu, ya tongkat Nabi Musa, tongkatnya aja ditawar berapa ratus triliun, kenapa membongkar tongkat Nabi Musa itu? Kenapa bisa membelah lautan? Bukan karena tongkatnya, cuma karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Allah, apa yang ada di dalam dirinya dijadikan karomah semua dari Allah. Dijadikan mulia semua dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah makom, dia dapat makom dan dunia ada di bawah dia. Dunia ada di bawah dia. Apalagi cuma duit, gampang. Bagi dia gampang. Bahkan mereka kalau sudah mendapatkan makom tadi, tidak silau lagi dengan dunia. Kenapa? Baginya, ini hal kecil. Ini adalah hal kecil. Bukan ada apa-apanya ini. Kenapa? Karena kalau sudah bertajam bendera hijau di muka mahmud, betapa banyaknya duitnya gue tetap baik. Meninggal juga. Dokter ahli kayak apa aja kalau sudah sampai waktunya jiun juga, meninggal juga. Hartanya buat apa? Bisa dinikmati lagi? Nggak bisa, paling dipakai untuk tahlil tiap tahun dihauli. Habis saya duitnya. Habis dipakai anaknya. Kita tinggalkan anak kita bukan dengan agama, kita cuma tinggalkan anak kita dengan uang. Habis. Jangan-jangan habisnya bukan untuk kebaikan, dipakainya untuk melakukan kemaksiatan, maka kita yang nyari harta, nyari duit banyak-banyak itu juga dapat dosanya. Tanamkan dalam hati kita, kuatkan dalam hati kita, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berani, sabar dalam taat kepada Allah dan harus berani. Harus berani. Berani apa? Berani taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sudah main futsal atau keundangan, wani aja berjalan ke mall, wani aja. Cuma kalau sudah sholat, ditinggalkan uyuh banar bang sudah maaf, biar menggigit telinga azan pulang sekalinya sampai maghribnya. Isya pulang sekalinya aja. Padahal 5 menit, 10 menit paling lama. Nah, di sanalah ya kita dituntut sabar untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa taat kepada Allah, dan mudah-mudahan ditambah rasa sabarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan taat, meninggalkan kemaksiatan dan meninggalkan syahwat. Amin Allahumma amin Allahumma. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah
sallallahu